Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Salatiga semester 1 dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Saifuddin ME. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Pertama, Asri Malikatus Sarifah dengan NIM 63020220002. Yang kedua, Anaya Lufi Ramadhani dengan NIM 63020220012. Dan yang ketiga, Hana Salma Salsabila dengan NIM 63020220022. Baik, saya Anaya Lufi Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah ilmu manajemen. Beberapa orang melihat sejarah manajemen sebagai konseptualisasi modern yang terhambat. Beberapa orang lainnya mendeteksi aktivitas mirip manajemen di masa pramodern akhir. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria dan pedagang piramid Mesir, yaitu para pemilik budak selama berabad-abad, menghadapi permasalahan eksploitasi atau memotivasi budak yang bergantung, namun terkadang suka melawan atau memaksa otoritas. Namun, banyak perusahaan praindustri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu-Arab abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretariatan entry ganda 1494 menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan, dan kendali manajemen. Manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah, termasuk 1. Manajemen sumber daya manusia, 2. Manajemen operasi atau produksi, 3. Manajemen strategi, 4. Manajemen pemasaran, 5. Manajemen keuangan, dan 6. Manajemen informasi teknologi. Selanjutnya saya Asri Malikatus Sarifah. Di sini saya akan menyampaikan tentang 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Yang pertama, 1. Paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan dan maksimalisasi keuntungan. Yang kedua, paham manajemen perilaku. Paham manajemen perilaku berdiri atas kritik terhadap teori manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu untuk penting dalam manajemen. Ketika penelitian manajemen pada abad ke-20, pertanyaan mulai muncul mengenai interaksi individu dalam organisasi. Prinsip-prinsip manajemen yang dikembangkan selama periode klasik sama sekali tidak berguna dalam menghadapi banyak situasi manajemen dan tidak dapat menjelaskan perilaku masing-masing karyawan. Yang ketiga, paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam teori ini, manajemen dikolaborasikan dengan ilmu matematika dan statistika. Cabang-cabang dalam teori ilmu manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kuantitatif, yang kedua, manajemen operasi, yang ketiga, total quality management, dan yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang terakhir di sini saya Hana Salma ingin menyampaikan tentang kontributor ilmu manajemen modern atau modern manajemen guru. Modern manajemen guru terdiri dari 6 tokoh. Yang pertama, John Alder dengan prinsipnya leadership theory. Yang kedua, Igor Ansoff, strategi manajemen. Yang ketiga, Chris Agriris, learning organization. Yang keempat, Percy Barnevik. Yang kelima, Christopher Bartlett, entrepreneurial organization. Dan yang terakhir, Warren Bennis, yaitu leadership. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.